Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Ketemu lagi para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Ya, sekarang kita baru selesai menunaikan sholat maghrib. Insyaallah ya, kita kepingin berbagi nih para pemirsa untuk bagaimana kita cara melakukan ruqyah mandiri ya. Ada beberapa ya viewer, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa masukan dari penonton khususnya yang melihat video kami, mungkin jarang ya melihat kami mengekspos atau memberikan contoh untuk ruqyah mandiri. Sebetulnya di beberapa video sebelumnya ada, ya kan, sering kita melakukan kegiatan untuk ruqyah massal sebetulnya gitu kan. Kita ndak ekspos, ya jarang. Kenapa? Karena keterbatasan tim dan biasanya itu yang selalu kita kita ambil hanya yang singkatnya saat kita mengambil untuk praktek ruqyahnya. Biasanya di situ hanya gambar kami aja. Intinya kami sering gitu kan. Nah, saat biasanya kami melakukan untuk terapi atau kajian ruqyah mandiri itu ya, kita full ngajarkan sampai praktek biasanya gitu ya. Nah, saat di pelajaran ruqyah mandiri itu biasanya kita lanjutkan dengan metode catching. Nah, itu jika masih ketemu para peserta ya, itu yang merasakan misalnya ya tidak nyaman, masih merasakan berat biasanya ya, masih merasakan sakit daerah tertentu, atau biasanya yang kaitannya dengan jin nasab ya, kemudian jin santet gitu ya, atau mungkin jin yang sangat kuat di dalam tubuhnya, itu biasanya ya memang terasa berbeda ya tubuh yang ada di dalam tubuh masing-masing, tergantung daripada keimanan kita masing-masing itu ya. Nah, di situ biasanya kita memang memberikan untuk pelajaran membentengi diri ya, saat kita melakukan ruqyah mandiri ya kan, poin pentingnya seperti apa yang harus dilakukan, dan kemudian setelah misalnya kita mengikuti pelatihan atau kajian atau mungkin pas ada ruqyah massal dan lain-lain misalnya itu kan. Nah, dari pulang dari ruqyah itu sebetulnya yang perlu dipertahankan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Tentu semuanya bentengnya adalah kita kembalikan kepada ketaatan kita kepada Allah dan mentaati perintah-perintah Allah. Banyak para peserta, pasien atau masyarakat umum gitu ya. Nah, itu seolah-olah ruqyah ini mempunyai kekuatan ya kan, mempunyai kemampuan ya, mempunyai kemampuan untuk bisa mengobati, untuk mengobati seseorang gitu ya. Nah, kami terbuka sekali, kami sampaikan kepada umat dalam konteks pendidikan tauhidnya ya, akidahnya ya kan. Kami sering sampaikan ya, yang menyembuhkan ya kan itu Allah, yang memberikan kemudahan juga Allah, yang meringankan langkah kaki Bapak Ibu datang di majelis ilmu juga Allah gitu kan.
Nah, banyak masyarakat itu yang karena tadi pemahaman agamanya masih rendah gitu ya, kalau dia ditimpa penyakit kadang-kadang dia mencari pengobatan kan ke sana kemari. Ya kadang karena kepingin sembuhnya itu kadang-kadang yang dilarang Allah pun dilakukan, misalnya pergi ke dukun, pergi ya notabene katanya orang pinter gitu ya, dia nggak sadar kalau dia pinter, diakalin aja, pinter diajak masuk ke dalam kemusyrikan, dia nggak sadar itu gitu ya, nggak tahu kata-kata pinter dari mana itu kita kan gitu ya. Yang jelas kalau hemat kita ya pinter dibodohin jadinya gitu ya si pasiennya gitu, karena diajak dalam kemusyrikan. Ya kalau misalnya Bapak Ibu paham, Bapak Ibu ngerti, Bapak Ibu tahu resikonya seperti apa kita bergantung kepada makhluk, ya itu sungguh dosanya sangat besar sekali ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Nah, ruqyah mandiri itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, tentu ada tata caranya. Ya kan ada banyak hal. Nah, saya hanya mau berbagi ini ya, mau berbagi aja dengan apa yang kami ketahui di sini gitu kan, apa yang kita tahu tentang ruqyah ini. Dulu sebelum kita menjadi praktisi ruqyah seperti ini juga kita sama melakukan ruqyah mandiri. Mungkin di video sebelumnya ya pernah saya ceritakan bagaimana asal muasal saya melakukan kegiatan ruqyah ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak perlu kecil hati Bapak Ibu ya untuk melakukan ruqyah sendiri. Ya, tidak harus kita ini hafal Al-Quran baru bisa melakukan ruqyah mandiri. Tidak harus juga tidak mesti gitu ya. Kita ini mesti fasih dalam melafazkan misalnya seperti itu. Tentu yang lebih baik yang pas gitu kan. Tetapi untuk masyarakat awam baiknya karena kemampuannya seperti itu misalnya kan, ya apa yang dia bisa hafalkan, apa yang dia bisa baca gitu kan, poin pentingnya dia yakin ya, dan dia terus mau memperbaiki dirinya, mau memperbaiki bacaannya ya, baik itu taujidnya, cara keluarnya huruf ya. Macam saya kan juga bacaannya kan juga nggak fasih gitu ya, lidah sudah tua gitu ya. Nanti kita cuma belajar terus, dan kita akui ya kita sangat minim untuk pemahaman ya, sangat minim kita melakukan. Cuma nggak berhenti kita untuk coba belajar, coba memperbaiki diri gitu ya. Ya nggak ada ruginya kita dikritik, dikasih nasihat orang, dibetulin, ya terima kasih. Ya artinya ada orang yang peduli, ada orang yang care ya kan, ada orang yang mengingatkan kita bahwa kita ini artinya tidak punya apa-apa ya kan, masih ada tingkatan-tingkatan orang yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham gitu ya. Nah Bapak Ibu jangan kecil hati di sini ya, kaitannya di sini ya adalah masalah keyakinan, masalah akidah kita, masalah kesungguhan kita tentang ketauhidan kita kepada Allah ya kan, tentang kesungguhan kita kepada Allah ya kan, tentang juga kita apa yang udah kita lakukan ini kepada Allah dan apa saja dosa-dosa yang sudah kita lakukan ya, sehingga kita mendapatkan cobaan penyakit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita waktu yang singkat kita coba ya melakukan contoh ruqyah mandiri yang mestinya harus dilakukan ya. Seperti tadi yang kami sampaikan, sering kita melakukan juga
mengisi di kegiatan ruqyah massal yang tadi kita tidak masukkan ya, jarang sekali, ada 1-2 mungkin kita masukkan ya videonya. Yang tadi kita ceritakan itu misalnya dengan ruqyah itu saat diajarkan ruqyah mandiri dipraktekkan kan bermacam-macam reaksi tuh kawan-kawan tuh. Nah di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau yang ada kesurupan ya kan mungkin itu mudah untuk diajak komunikasi jinnya gitu kan, untuk didakwai jinnya ya. Ya, saya pribadi senangnya mendakwai ya. Saya pribadi senangnya mendakwai karena dia juga makhluk, walaupun dia itu adalah di dalam Al-Quran sangat jelas adalah musuh bagi kita, tapi ya saya mengambilnya untuk senang mendakwai saja ya, senang menasihatin dia aja. Kan lebih baik ya kalau misalnya dikeluarkan begitu saja seperti yang kita lakukan misalnya ruqyah. Nah ternyata kan sebagian besar mungkin Bapak Ibu yang pernah sering dan atau mungkin rutin melihat video-video kami itu ya, bukan sedikit ya, jin-jin yang udah keluar dari badan kita itu karena faktor kita imannya saat itu lagi baik, lagi kuat gitu kan, jinnya nggak kuat di badan kita, dia keluar. Ya dia keluar gitu aja, nunggu misalnya di teras masjid, dia keluar ya lihat kita sedang ruqyah ya kan, muntah-muntah lah, nangis lah, terkentut-kentut lah, terkencing-kencing lah gitu ya, misalnya seperti itu, dia keluar. Nah keluarnya itu kan kalau kita ndak, sebetulnya karena kita nggak lihat kapan dia keluar. Nah kita hanya mengenal dari segi ciri-ciri. Berbeda ya kalau kita menggunakan catching itu kan juga sama, kita nggak lihat, tapi pada saat ruqyah itulah saat mediator tuh dimudahkan Allah ya, dimudahkan Allah dalam konteks jinnya masuk di tubuhnya itu. Mungkin di situ bedanya adalah mediator itu diberikan Allah kemampuan untuk bisa mendakwai jin dari dalam, bukan sebatas bahasa sederhananya bukan sebatas dipinjam tubuhnya atau numpang tubuhnya, bukan, tetapi di situ peranan mediator ya salah satunya adalah mengarahkan ya kan, mendakwai, dan tidak juga mengarahkan di sini adalah salah satunya mencegah daripada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan fitnah yang akan ditimbulkan oleh jin itu, karena kan dia semau dia, apalagi dia suka yang ribut, cerewet, nangis, bertingkah pola kayak gitu, itu cari perhatian itu ya. Nah itu peranan daripada seorang mediator itu mampu menggiring dan mengarahkan dia untuk menjadi cepat taubat kepada Allah, untuk tidak banyak tingkah begitu. Itu salah satunya. Nah saat dilakukan terapi ruqyah tadi dengan mandiri ya kan sudah sangat sekali banyak jin itu betul-betul bisa keluar. Kita bisa mengenalnya dari mana? Bisa mengenal ciri-ciri dia udah keluar dari badan kita ya. Itu misalnya yang biasa sakit di kepala, biasanya sakit, nah pasca ruqyah waktu itu dia nyaman ya kan. Kemudian yang biasa dadanya sesak ya kan, yang biasanya pasca ruqyah mandiri saat diajarkan itu dia nyaman. Yang biasanya pundaknya sakit, berat dan lain-lain, saat selesai ruqyah dia merasakan nyaman ya, plong, ringan dan lain. Nah itu ciri-ciri yang bisa kita dapati ya, dia keluar dari badan kita gitu ya. Nah dikorelasikan atau kita sinkronkan dengan cara mediasi, cara mediator ya kan. Nah tanda-tanda tadi itu terlihat
nyata, jelas saat menggunakan mediator itu betul-betul yang tadinya ternyata beratnya di sini itu tempat tinggal dia, rumahnya dia, ya misalnya dia bikin sakit di sini, ada sihir di situ, ada buhul-buhul dipasang di situ, ada di dadanya sesak, dia bisa menekan dadanya, bisa pasang buhul-buhul bisa diikat peredaran darah. Itu salah satu, ya kan, saat menggunakan catching terjawab, ya terjawab, terasa ringan semuanya. Nah itu sehingga pada saat kita melakukan terapi ruqyah mandiri itu, karena kita tidak melihat sedikit pun, umat nggak lihat atau pasien juga nggak lihat, maka ciri-ciri tadi itu yang kami sampaikan, bisa ringan kepalanya, bisa ringan pundaknya, bisa lapang hatinya. Nah itu ya, itu menandakan saat itu jin itu keluar dari badan kita. Karena faktor apa? Tauhid kita lagi bagus, lagi tinggi, lagi kuat, iman kita lagi mantep saat itu, maka jin gak kuat membantu kita. Nah di sini loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita ya berusaha keras untuk menjaga keimanan kita yang kuat itu, ya kan, yang kuat, yang sungguh-sungguh itu, sehingga sangat jelas ya, jika kita imannya kuat, imannya lurus ya, disertai poin paling pentingnya adalah kita ikhlas dalam menjalankan amal ibadah kita kepada Allah, semuanya disandarkan kepada Allah, ya kan, mau amalnya, ibadahnya, kegiatan apa saja, ya misalnya mau sedekahnya, ya mau dia membantu orangnya, atau dia mau bekerja, atau dia dalam mendidik anak-anaknya, istrinya, suaminya dan lain-lain, lillah karena Allah. Nah itu benteng yang gak mampu ditembus sama jin, ya ikhlaskan semuanya karena Allah, itu benteng sungguh-sungguh, ya bisa mendapatkan itu dari mana? Dari keimanan kita yang meyakini bahwa semua sudah kehendak Allah 50.000 tahun yang lalu, sebelum kita diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan, maka ya catatan-catatan amal kita itu sudah tertulis. Hari ini mau kejadiannya kayak gini, hari ini dapat sakit seperti ini, mungkin hari ini kita dapat rezeki banyak, mungkin hari ini kita dapat musibah, mungkin hari ini kita yang melihat anak, istri, suami atau keluarga kita yang soleh tiba-tiba menjadi, ya kan, lemah imannya. Nah itu sudah tertulis semuanya, ya kan. Nah perlu dipahami kalau hal seperti ini itu terjadi, jika kita tidak paham, jika iman kita lemah, maka mudah sekali kita diplesetkan oleh jin, ya mudah sekali jin bisa masuk dan itu bisa mengganggu diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya jadi kita ambil pelajaran untuk membentengi diri kita. Tidak harus orang itu bolak-balik minta ruqyah, ya tidak baik, ya kan. Ada salah satu hadis, jika kita sering-sering atau kita minta ruqyah, itu bisa jadi kesempatan kita masuk surga tanpa hisab, ya hilang kesempatan itu, ya kan. Itu sayang. Kenapa? Kalau kita menyandarkan itu kepada makhluk, ya kan, sebentar-sebentar minta ruqyah, ada sedikit minta ruqyah, sakit gini minta ruqyah, lalu apa? Maka iman kita lemah, lalu kita menyandarkan kesembuhan itu kepada makhluk, ya kepada peruqyah. Nah harusnya peruqyah ini yang tahu hukumnya bisa menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara mendakwai, maka tingkatkan tauhidnya kepada Allah, jangan disandarkan kepada makhluk, ya kan, jangan disandarkan kepada peruqyah, ya kan, gitu ya. Walau alam, saya total kalau misalnya memberikan nasihat,
masukan kepada pasien khususnya maksimal kita 2 kali, ya kan, maksimal kita 2 kali. Pertama mungkin, ya kan, kemudian kejadian yang kedua bisa jadi dia lalai atau bisa jadi ada serangan berikutnya, karena kan berlapis-lapis ya, jin itu kadang-kadang ada yang ngantri, santet pertama, santet yang kedua tidak masuk, santet yang ketiga tidak masuk, atau jin nasab juga ya. Nah itu menyebabkan karena kami mendapatkan pengalaman betul, ya kan, satu kejadian santet selesai, nah berikutnya ternyata masuk lagi santet yang lain, sama-sama santet, tapi berbeda, bukan dengan kasus yang sama. Nah ya kan, dapat lagi. Nah, kemudian berikutnya dapat lagi seperti itu, masuk lagi, benar asli ini sampai 3 kali. Yang masuk berikutnya jin nasab, yang dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh pasien itu. Kenapa? Karena pas posisi tubuh pasien itu dikuasai oleh jin tertentu yang dia sudah menguasai diri badan kita ini, dia nggak mau diganggu sama yang lain. Ada yang senang jin datang dijadikan anak buah, ada, tetapi sebagian besar pengalaman kami itu jinnya yang ada di dalam tubuh pasien itu berkuasa untuk dirinya, ya kan. Maka kejadian ini beberapa kali saya alami, orang yang kena santet itu berulang. Nah, berulang itulah kita nasihatkan dengan sungguh-sungguh, maka maksimal 2 kali. Jika keadaannya memang parah, ya insya Allah ya kita pun tetap bantu. Intinya adalah tidak boleh sedikit pun sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta bantu kepada peruqyah. Maka yang benar adalah kita meningkatkan iman kita. Jika kita ada masalah, kita meruqyah sendiri, ya. Bacaan-bacaan yang ada di dalam ayat Al-Qur'an tuh intinya semuanya adalah ya obat, ya. Kalau kita misalnya itu mungkin bedanya adalah dalam pemanfaatan di situ yang terasa itu ya, yang terasa. Tapi intinya adalah Al-Qur'an itu adalah obat. Ya, tidak disebutkan ayat yang mana yang akan menjadi obat, ya kan? Tidak disebutkan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kami akan memberi contoh bagaimana kita melakukan ruqyah mandiri untuk diri kita, keluarga kita. Ya, pasca ruqyah, maka yang poin pentingnya sekali lagi, dengarkanlah apa yang dinasihatkan oleh para ustadz, oleh para peruqyah khususnya ya, yang untuk meningkatkan tauhid. Ya, saya pribadi atau kita juga menganjurkan ya, gak perlu diulang-ulang, ya kan, apalagi ibu bapak menggantungkan itu ya kepada kami atau kepada peruqyah, ya kan. Itu kasihan tadi ibu ya, kasihan bapak ya kalau kita menggantungkan seperti itu ya. Kalau kami pribadi, kami takut, kami menjaga, kami takut nanti kami ada timbul rasa sombong, rasa bangga, terus rasa punya kemampuan untuk menyembuhkan dia, terus merasa punya kepentingan kepada dia. Nah itu khawatir kami ya, kami khawatir tadi ya, yang hadis tadi itu kami khawatir itu nanti akan menghilangkan peluang-peluang Bapak Ibu yang masuk surga tanpa hisab gara-gara sering-sering minta ruqyah ya. Nah, ruqyah kan ada 2 ya, ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah ya. Yang syariah itu ya yang kita mengikutin ya kan, petunjuk yang didapat dari Al-Qur'an ya, bacaan-bacaan dari Al-Qur'an, dari hadis yang disampaikan ya. Ya, patokannya gitu, dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih ya, yang kita pakai untuk melakukan doa-doa terapi ruqyah. Yang dilarang ya yang syirkiyah, yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an tetapi
dia punya kerjasama sama jin. Itu contoh ya, bisa. Ya dukun bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya tetapi dia menggunakan bantuan jin. Kenapa? Semua yang dilakukan ayat-ayat Al-Quran itu punya kepentingan untuk dirinya, punya kepentingan untuk kebutuhannya, punya kepentingan untuk ya dunia. Gak boleh ibu bapak ya. Banyak ya dukun-dukun itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya. Dan beberapa teman-teman kita peruqyah kan juga ada yang yang mungkin seneng dengan pasien berulang ya kan, atau mungkin ada terapi mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada seperti itu. Nah kalau saya pribadi saya batasin ya, dan pertama kali ruqyah sudah kita ingatkan jangan disandarkan kepada kami, dan kami tidak suka berulang. Maka kalau ada masalah datanglah kepada Allah ya kan, dengarkan nasihat-nasihat kita yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Jika itu tidak sesuai dengan syariat Islam, nggak usah dipakai. Kenapa? Kita hanya makhluk biasa, ya, tidak menguasai ilmu segalanya, bukan. Ya, jika itu dari kami ada salah satu pemahaman yang keliru, mungkin dari salah satu guru atau kitab, menurut mereka yang berilmu itu salah, ya, jangan diikutin, dan bisa disampaikan kepada kami. Sungguh kami sangat bersyukur. Dan kami akan bertanya lagi kepada yang lebih paham, apakah benar yang kami lakukan itu keliru. Maka jika itu keliru, selesai, ya kan, tidak harus malu, tidak juga harus ini menjadi sebuah aib, enggak juga. Kita makhluk, enggak punya apa-apa, ya, betul-betul enggak punya apa-apa. Saya merasa pinter karena ilmu, saya sombong. Saya merasa pinter karena saya bisa meruqyah orang, sombong. Apalagi saya punya kebanggaan kami bisa mengobatin orang, sombong. Kalau ilmu Allah cabut sama Allah, selesai, nggak punya apa-apa. Nah ini bisa diplesetkan sama jin. Kadang-kadang jin memuji kita, ibu bapak yang dirahmati Allah. Halus betul ya, dengan pujian-pujiannya dia itu untuk menguji. Ya, kalau kita salah ucap, ya, dia akan panjang lebar. Kalau kita tidak berbicara tauhid, mengarahkan dia aja akan panjang lebar. Sama, mediator juga godaannya sangat besar, ya kan? Sangat besar untuk bisa diplesetkan akidahnya jika kita tidak punya iman yang kuat kepada Allah, ya. Sama seperti kita juga mudah diplesetkan. Oke Bapak Ibu, kita coba ya seperti apa ya bacaan-bacaan yang harus dibaca. Ya, sekali lagi saya sampaikan, bacaan itu ya intinya di dalam Al-Quran itu adalah obat, tapi kita ikutin yang masyhur, yang sering dilakukan oleh para sahabat, mungkin juga yang dilakukan oleh guru-guru kita, ya. Nah, kita ajarkan kepada yang mudah-mudah, tapi poin pentingnya adalah nomor 1 adalah keyakinan kita kepada Allah, bukan pasyehnya kita, bukan hafalnya kita, bukan pahamnya kita dengan ayat-ayat Allah itu, tetapi iman kita lemah, tapi kita kurang yakin, dan bisa jadi ya kita malah punya keraguan, wah nggak jadi, ya, efeknya sangat kecil. Nah, poin pentingnya tadi ya, jika kita memang mampunya Al-Fatihah, tapi kita yakin, Masya Allah, itu sudah obat yang luar biasa, ya kan. Jika kita juga bisanya kulhu, bisanya Al-Falaq, Masya Allah, itu adalah juga obat,
Atau mungkin juga kita hanya bisanya ayat kursi dan lain-lain. La ilaha illallah ya. Semua balikkan kepada keimanan kita kepada Allah, Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita siapkan ya, ini segelas air, idealnya atau tidak harus juga gitu kan. Ya. Biasanya salah satunya campurannya kita biasanya menggunakan daun bidara.